Selain dunia usaha, rencana new normal juga diragukan oleh sejumlah pakar kesehatan. Lalu apa kata tenaga kesehatan, tenaga medis terkait rencana penerapan the new normal? Melalui sambungan Skype bergabung ada Dr. Adip Kumaydi, Ketua Perhimpunan Dokter Emergency Indonesia sekaligus Wakil Ketua Umum IDI. Dr. Adip, selamat malam. Selamat malam, Mbak Tiffany. Oke, Dokter Adip, barusan kalau Dokter Adip juga menyimak wawancara saya, untuk pelaku usaha atau dunia usaha, the new normal ini disambut baik sebenarnya. Karena untuk mengembalikan lagi nafas untuk menggerakkan roda ekonomi. Tapi buat tenaga medis, saya yakin ada jawaban berbeda. Bagaimana tenaga medis, tenaga kesehatan kita menyambut atau menanggapi the new normal ini yang kalau jadi akan diterapkan dalam waktu dekat? Ya, jadi mungkin bukan pendapat berbeda, tapi point of view-nya yang berbeda. Pada saat kita bicara pandemi COVID-19 ini kan awalnya adalah problem kesehatan, problem medis gitu loh. Tapi pada saat kita sekarang masuk kepada 3 bulan, maka kondisi yang saat ini adalah kondisi dampak daripada pandemi COVID ini. Yaitu ada problem ekonomi, ada problem sosial, dan tentunya ini akan menimbulkan potensi-potensi yang akan muncul lebih banyak lagi, termasuk bukan tidak mungkin nanti adalah problem politik. Nah ini yang memang kami sangat pahami dari medis, sangat memahami kondisi yang saat ini, dan memang harus ada upaya penanganan yang komprehensif. Sudut pandangnya tetap memang harus melihat dari sudut pandang ekonomi dan sosial juga, tapi sekali lagi pada saat kita kembali lagi bahwa problemnya ini ada problem medis, maka referensi di dalam melakukan strategi penanganan itu adalah tetap bereferensi dari medis atau kesehatan. Oke, ada referensinya. Dari Kementerian Kesehatan pun juga sudah mengeluarkan prosedur-prosedur syarat-syarat penerapan the new normal ini. Tapi dari teman-teman tenaga medis sendiri, Dr. Adip, cukup optimis tidak ini akan berjalan maksimal? Karena kalau kita lihat kemarin di masa PSBB saja, di beberapa tahap, di beberapa wilayah, banyak sekali pelanggaran kan? Ya, betul. Jadi kan memang kalau kita saat ini memang kita tidak bisa mengatakan bahwa kita langsung siap ya. Jadi kita nggak mungkin kemudian langsung melompat pada kondisi yang the new normal. Artinya ada parameter indikator yang harus terukur terlebih dahulu untuk mengatakan bahwa kita siap melangkah ke sana. Maka ada secara tadi sudah disampaikan oleh Mbak Tiffany tadi, saya kira itu sudah cukup lengkap untuk menyampaikan apa yang pesan daripada WHO, 6 pesan daripada WHO yang itu harus disiapkan oleh semua negara di dunia ini yang akan masuk dalam kondisi yang the new normal. Karena kondisi the new normal itu adalah kondisi yang memang nanti akan dihadapi oleh seluruhnya. Bukan hanya masyarakat Indonesia saja, tapi seluruh dunia. Tetapi pada saat kita mau mempersiapkan masuk ke arena sana, maka ada pesan-pesan tadi, 6 pesan tadi, yang kalau saya mengambil dari 6 pesan itu yang menjadi tugas daripada medis adalah bagaimana kita punya indikator yang terukur terkait dengan pengendalian infeksi ya dari pandemi COVID ini yang sudah bisa tertangani dengan baik di Indonesia. Kita pakai tadi sudah disebutkan oleh Mbak Tiffany, ada namanya indikator R-nya, R0-nya. R0-nya. Cuman kalau kita bicara R0 itu sangat dipengaruhi juga dengan namanya perilaku populasi. Nah, ini yang kemudian kita tidak bisa mengatakan saat ini ada R yang sudah turun. Memang ada R-nya sudah turun gitu. Tapi ingat bahwa ada potensi ini akan naik karena apa? Kita lihat kemarin Lebaran. Kita lihat kemarin juga ya artinya PSBB yang apakah itu kemudian efektif atau tidak. Karena ada ritual Lebaran yang itu sangat mempengaruhi kondisi di semua daerah, bukan hanya Jakarta saja. Terus kemudian nanti ada yang namanya arus balik mudik, gitu. Sehingga ukuran yang kalau kita bicara timing, kalau kita sekarang bicara ini adalah timing di awal bulan Juni, kita melupakan bahwa ada parameter yang harus kita tunggu dulu. Yang ini bukan terjadi sekarang, tapi akan mungkin bisa terjadi 2 minggu atau 1 bulan ke depan, yaitu dari Lebaran dan arus balik mudik. Gitu. Ini yang kemudian saya dari pihak medis tentunya kita ingin ada ukuran-ukuran yang lebih terukur terlebih dahulu sambil ada upaya antisipasi, ada contingency plan yang disiapkan dalam membuat sebuah strategi ini. Nah ini tentunya adalah berbasis data, karena kita punya harus data epidemiologis, harus ada data medis juga.
Oke, indikator terukur tadi kan tidak hanya tadi yang Dokter Adib sebutkan ya, kemarin kita sudah selesai Lebaran, tapi dengan kondisinya kita lihat masih banyak orang di jalanan, kerumunan dan lain sebagainya. Kemudian nanti ada juga arus balik Lebaran. Indikator terukur lainnya adalah tadi WHO juga sebutkan dan juga menjadi syarat new normal versi pemerintah Indonesia adalah bagaimana kesiapan dari rumah sakit atau pelayanan kesehatan yang mumpuni. Artinya bagaimana dengan rumah sakit kita, ketersediaan rumah sakit, kemudian tenaga medis, tenaga kesehatan di lapangan, yang artinya jika nanti ada pelonggaran pembatasan sosial ini bukan berarti tidak dapat menimbulkan eskalasi kasus atau kasus positif COVID-19, bahkan menimbulkan adanya potensi second wave tadi, dokter. Ya, kalau potensi second wave mungkin kita nggak bicara ke sana, karena kita pun sampai sekarang bisa dikatakan belum mencapai puncak gitu. Jadi gelombang kedua dari sebuah kondisi yang dari pertama kita belum selesai gitu loh. Tapi pada saat kemudian kita bicara kesiapan, tadi apa yang menjadi pesan dari WHO ini adalah bagaimana semua negara mengukur, melakukan mapping terhadap kemampuan fasilitas kesehatan, sarana prasarana, ruang isolasi, ICU, ventilator, SDM. Yang ini bukan sekedar hanya menetapkan ada rumah sakit rujukan saja, tidak. Tapi kita harus juga bisa mengevaluasi kemampuan-kemampuan sehingga kita mempersiapkan pada saat itu ada eskalasi. Kita tidak berharap itu terjadi ya. Tapi pada saat itu terjadi, kita tidak ada lagi kondisi-kondisi yang apa itu disebut dengan overload atau over capacity dari fasilitas kesehatan itu. Bahkan bukan tidak mungkin kondisi exhausted yang terjadi pada SDM tenaga kesehatan. Ini yang harus kita hitung terlebih dahulu. Tidak bisa kita hanya menyiapkan, kita siap sekian rumah sakit rujukan. Berapa kemampuan rumah sakit rujukan tadi? Nah ini atau bagaimana kemampuannya itu yang harus kita nilai juga, kita ukur. Jadi ini yang menjadi tolak ukur juga buat kita. Dan ini sangat konsen bagi kami karena ini nanti bicara segala kemungkinan yang terjadi, baik itu ini kondisi yang saat ini ataupun kondisi ke depan. Apalagi kita belum bicara nanti kita harus tangani bukan COVID saja, ada non-COVID yang harus mulai kita layani dengan baik gitu loh. Okay. Karena bukan tidak mungkin kasus non-COVID juga akan tinggi. Jadi harus ada strategi-strategi yang harus diperhitungkan dengan matang. Oke, artinya kita sebenarnya akan sampai di new normal, tapi sekarang belum saatnya karena masih banyak hal-hal atau banyak sekali hal-hal yang harus kita pertimbangkan ya Dokter Adib ya. Terima kasih sekali lagi sudah bergabung dengan si Indonesia Connected malam hari ini.